Kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat atas rahmatnya kita semua dapat bertatap muka melalui Zoom pada pagi hari ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan bertemakan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Selanjutnya sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat yang sering kita lantunkan, kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Yang saya hormati para pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama, Dr. Haji Aam Abdus Salam MPD, selamat datang. Yang saya hormati, Syekh Abdurrahman Nasyar Murad, yang insya Allah akan segera bergabung dengan kita. Yang saya hormati Ustadz Amir Hamzah SPDI, dan yang saya hormati Ustadz Diki Rizki. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Nur Rahmah, Bapak Dahawanen SH, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Al-Latif Islamic School, Ibu Sri Tubilah Nur SPD MSI. Dan yang saya hormati hadirin semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anggitya Rahayu. Insya Allah saya berdiri di sini untuk memandu jalannya acara Tablik Akbar pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Akbar, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat, acara inti kita yaitu diskusi urgensi Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai acara Tablik Akbar pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita menginjak pada acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Fawaz Akbar Fauzan. Kepada Ananda Akbar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya kelas 4 dari Al-Latif Islamic School. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Akbar yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada Ananda Akbar, khususnya sebagai pembaca dan kepada kita semua sebagai yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Tablik Akbar 2020, yaitu Mr. Fikri Hakim. Kepada Mr. Fikri Hakim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Rahmah, yang terhormat Bapak Pemateri Pak Ustadz Amiruddin Hamzah yang alhamdulillah sudah hadir di tempat. Yang terhormat Bapak Pemateri Dr. Haji Aam Abdus Salam MPD. Yang terhormat Bapak Moderator Pak Purwa Abdillah. Yang terhormat Bapak Ustadz Diki. Dan yang terhormat juga para peserta yang telah hadir dalam acara yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana merupakan momen yang sangat luar biasa, tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi seluruh alam, karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus bahkan dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka dari itu, lahirnya Rasulullah SAW bukan hanya kabar gembira bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh alam. Maka bukanlah hal yang aneh apabila umat Islam berbondong-bondong untuk merayakan atau memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk cara memperingati lahirnya beliau yaitu dengan bagaimana kita mengingat kembali, memperkuat kembali keimanan kita, terutama bagaimana kita mengingat kembali ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, kemudian kepada para tabi'ut tabi'in, dan alhamdulillah hingga sampai kepada kita hari ini. Yaitu salah satu ajarannya surah Al-Fatihah. Betapa lazimnya kata ini kita dengar sehari-hari, bahkan insya Allah ini merupakan surah pertama yang seorang muslim hafal. Meskipun banyak surah yang lebih pendek ayatnya, lebih pendek bacaannya, ini menandakan bahwa Al-Fatihah sudah berada dalam berbagai segi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Namun di satu sisi pun tidak dapat dipungkiri, kita sebagai umat Islam juga terkadang cenderung memandang sebelah mata atau bahkan memandang kecil surah yang sering kita bacakan sehari-hari ini. Maka dari itu pada momen hari ini insya Allah kita akan kembali mengingat melalui diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Moderator, kemudian materi-materi, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh para pemateri mengenai pentingnya surah Al-Fatihah bagi seorang muslim
dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mr. Fikri atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Nur Rahmah, Pak Haji Dahawanen SH. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah sama-sama kita puji Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam sersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Al-Latif Islamic School, yang saya hormati Bapak Ustadz Amir Hamzah selaku pemateri, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati para bapak pemateri, para syekh yang akan menjadi pemateri juga pada hari ini, para bapak moderator, dan pemateri-pemateri yang lain yang akan memandu diskusi kita tentang surat Al-Fatihah pada hari yang berbahagia ini. Ibu, bapak, guru, ibu orang tua, siswa, Al-Latif, para undangan, semuanya yang mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan pada hari yang berbahagia ini oleh Yayasan Nur Rahmah Al-Latif. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi pada tahun ini menjadi langkah bagi kita untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan umat, cahaya di atas cahaya untuk memberikan siar untuk kehidupan di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan peringatan pada hari yang berbahagia ini, peringatan Maulid Nabi yang akan kita mendengarkan nanti dari berbagai pemateri-pemateri, baik yang berhubungan dengan makna Al-Fatihah atau yang berhubungan dengan sejarah perjalanan kehidupan Nabi kita yang perlu kita teladani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh pemateri menjadi ilmu bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini. Yang saya hormati juga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi ini yang sudah mempersiapkan dari beberapa hari yang lalu sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan meriah seperti ini walaupun suasana pandemi. Ibu, orang tua, siswa ada di rumah dan para undangan mungkin ada yang di mobil, ada di tempat kerja, ada yang di kantor yang sudah kami berikan undangan via Zoom. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti
peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang berbahagia ini. Intinya bagaimanapun pelaksanaannya baik, tapi bagaimana untuk diterima oleh kita hasil yang disampaikan oleh para pemateri. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dalam mengharungi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan baik, sukses dengan sempurna. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Dahawanen atas sambutannya. Yang selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Al-Latif Islamic School, Ibu Sri Tubilah Nur SPD MSI. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian yang berkenan dalam menghadiri undangan kami sehingga terbentuk pertemuan yang tulus dan penuh rasa persaudaraan ini di acara webinar ini. Alhamdulillah. Yang kedua juga Ibu berterima kasih kepada sahabat-sahabat dan para peserta juga pembicara sehingga webinar ini bisa berjalan. Kedudukan Ibu di sini adalah bukan saja sebagai diri Ibu sendiri dan bukan juga sebagai yang lainnya, tapi pada intinya Ibu di sini adalah saya berbicara sebagai penyambung lidah setiap muslim di sini dan saya berbicara juga di sini sebagai kepala sekolah Al-Latif Islamic School dan juga sebagai penyambung lidah orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang memang mengharapkan bahwa berupaya memahami makna Islam secara utuh. Sehingga kita bisa berkumpul di webinar ini. Apa sebenarnya yang akan kita bahas dalam webinar ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana kita membaca Al-Fatihah dengan benar. Pasti ibu-ibu datang ke sini akan berusaha memahami sebetulnya apakah bacaan kita dalam sholat itu sesuai dengan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, dan apa dampaknya terhadap salat serta amalan lainnya ketika kita melaksanakan salat tersebut apabila bacaan tersebut salah. Ada yang lain juga yang mungkin menggelitik dalam hati kita. Di webinar ini kita akan memahami yang insya Allah mudah-mudahan akan terkuak makna daripada Al-Fatihah serta urgensi dari Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin sekalian, kita pahami memang makna Al-Fatihah ini kita akan memahami lebih mendalam ulumul Quran itu sendiri, kemudian konteks dalam sholat, serta apabila bagaimana Al-Fatihah itu sebagai silah doa untuk kita semua. Inilah yang mungkin akan kita bahas di dalam webinar ini. Sehingga kalau seandainya kita sebagai umat muslim, sebagai suatu entitas dan sebagai suatu kesatuan yang
kafah, maka kita akan tetap beristiqomah untuk memahami makna tersebut. Ada hal-hal yang seandainya kita belum paham, kita jangan mundur. Kalau seandainya kita belum memahami, tetap kita harus maju. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku, ada kalanya kita merasa bingung mengenai makna daripada Al-Fatihah. Tetapi kalau kita merasa putus asa atau kita merasa sudah terlambat untuk memahami Al-Fatihah ini sendiri dan merasa kurang memahami Islam, bagaikan di dalam suatu bahtera yang terombang-ambing, bagaikan di lautan, tidak usah khawatir. Mudah-mudahan di dalam webinar ini kita akan menguak semua permasalahan tersebut. Dan kalau seandainya harapan Ibu ingin lebih mendalam lagi memahami makna Al-Fatihah, kemudian bagaimana bacaannya, kita akan bisa memahami program tersebut setelah webinar ini atau masuk ke dalam program-program yang ada di Ta'lim Al-Latif. Program Ta'lim Al-Latif itu ada beberapa yang bisa kami informasikan. Yang pertama adalah program Al-Fatihah. Kemudian di sini kita akan memahami bagaimana cara membaca bacaan Al-Fatihah secara benar. Kemudian yang kedua adalah Qawaid. Dan Qawaid ini kita akan memahami secara asasi, landasan, serta dasar fondasi bagaimana membaca Al-Quran itu secara utuh. Selain itu pula, di dalam program ini kita juga ada program tahfiz Al-Quran. Ibu-ibu yang sudah dilakukan, kita bekerja sama dengan Darul Al-Quran was Sunnah. Mereka sudah membawahi lebih dari 3.300 hawaqah dan sudah menjadikan mereka tuh orang-orang yang hafiz Quran sampai 23.225. Mudah-mudahan kita adalah salah satu yang masuk ke dalam program ini. Selain itu pula di dalam program yang lain juga ada pengokohan hafalan Quran. Nah, di dalam pengokohan hafalan Quran ini selain kita mentadaburi, selain kita memahami tafsirnya, kita juga sudah bagi yang akan bergabung sudah melahirkan juga penghafal-penghafal Al-Quran dan menamatkan hampir 270 hafiz. Ibu-ibu dan bapak-bapak, begitu juga ada program-program yang memang belajar qiraah dan pembelajaran sanad. Qiraah yang kita lakukan adalah qiraah asy-sya'rah, yaitu qiraah yang memang sudah bersanad dari Rasulullah, 10 qiraah yang memang sesuai dengan ketentuan yang sudah disanadkan, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Dan program ini sudah diluncurkan, mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memang berkenan untuk bergabung, mangga kita welcome untuk ikut ke webinar selanjutnya dan program ini selanjutnya. Begitu pula kita akan juga beberapa program, yaitu penghafalan dan mempelajari sunnah Nabi. Dan juga ada program bantuan kemanusiaan. Itu semua bisa dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak juga sahabat-sahabat yang ingin bergabung ke dalam program taklim di sini. Tetapi bagi anak-anak yang masih usianya di usia pendidikan, usia SD, SMP, dan SMA, maka Anda bisa lebih mempelajari dengan mendalam apabila Anda masuk ke dalam sekolah Al-Latif. Dan tampaknya dari Ibu cukup sekian. Terakhir, kami sebagai pihak penyelenggara berterima kasih atas kehadirannya dan kami sangat senang sekali bertemu dengan hadirin sekalian dan juga hadirin yang memang kami rasa adalah orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberkahi aktivitas kita dan Allah menjadikan kita sebagai penghuni surga. Dan lebih dari kurang, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.